Selamat pagi, salam inspirasi. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan makin hari makin sukses, dan jangan lupa bahagia. Apapun kondisinya, selalu syukuri apa yang ada sehingga hati menjadi berbahagia. Nah, di tengah banyaknya hal-hal yang anomali di dalam kehidupan masyarakat ini, kita coba untuk meluruskan jalan pikiran kita, ya, seperti halnya alat ukur, ya. Alat ukur itu biar bisa terjamin presisinya, dia harus sering diperiksa dan kalau perlu dikalibrasi dengan membandingkannya dengan alat ukur yang lainnya, atau membandingkan dengan hal-hal yang lebih terjamin presisinya. Begitu juga dengan pemikiran kita, agar kita tidak selalu merasa benar sendiri, tidak selalu merasa paling benar, ya. Nah, kita perlu juga mengkomparasi jalan pikiran kita dengan jalan pikiran orang lain, atau kita coba berpikir terbalik agar kita tahu bahwa yang terbalik itu adalah terbalik dan yang lurus adalah lurus. Makanya kali ini kita coba bahas tentang berpikir terbalik. Ya, kita coba berpikir terbalik ini, ya, kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada sebuah baut, ya. Apabila baut ini sudah berkarat atau sudah saking kencangnya sudah lama tidak pernah dibuka, maka dia untuk membukanya, ya, maka harus dikencangkan terlebih dulu baru kemudian dilonggarkan. Ya, apalagi kalau sudah berkarat. Oleh karena itu, coba kita bahas apa saja dalam kehidupan ini yang sering terbalik, tapi itu ada kalanya dipakai. Yang pertama adalah pengalaman pahit lebih berharga daripada pengalaman manis. Karena pengalaman pahit itu bisa dijadikan untuk motivasi untuk berjuang, sedangkan pengalaman manis biasanya hanya untuk dikenang. Yang kedua, untuk membuka baut yang sudah karatan atau sudah lama tidak dibuka, kadang-kadang harus dikencangkan dulu baru kemudian dilonggarkan. Kenapa? Untuk membuat trigger atau pematik, ya, sehingga dia bergoyang dari posisi zona nyamannya. Lalu yang ketiga, apabila Anda tidak pernah merasa sampai di tujuan, apa yang Anda inginkan tidak pernah tercapai, Anda selalu merasa tidak puas, maka lihatlah ke belakang. Mungkin jalan yang Anda tempuh itu salah atau sesat. Jadi evaluasi diri, mungkin bukan itu jalan kita. Lalu yang keempat, apabila mobil dengan gigi maju tidak mampu untuk mendaki, maka balikkanlah mobil itu, maka mendakilah dengan posisi gigi mundur. Biasanya mobil akan bisa naik karena gigi mundur itu punya keistimewaan tersendiri. Ya, di samping lebih kuat, mobil yang parkir seri di jalan raya tidak mungkin bisa parkir tepat sejajar apabila tidak punya gigi mundur. Karena dia harus diambil dulu ke samping, baru dia mundur lagi ke belakang sehingga sejajar. Lalu yang kelima, dalam olahraga tarik tambang, itu kekuatan utamanya ada pada posisi mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Ya, bisa Anda lihat di mana-mana. Jarang orang yang posisinya maju, tetapi mundur. Artinya apa? Artinya kadang-kadang kita harus mundur untuk bisa maju lagi ke depan. Lalu yang keenam, seperti sering kita lihat di jalan raya, ya, ketika petugas lalu lintas sudah tidak ada jalan lain lagi untuk mengatasi kemacetan, maka dibuatlah kontraflow. Artinya apa? Artinya berpikir terbalik, ya, berpikir yang aneh untuk berbuat sesuatu demi kelancaran atau demi sebuah kebaikan. Lalu yang ketujuh, yang terjadi biasanya di tengah masyarakat, orang yang bersalah itu biasanya lebih galak daripada orang yang benar. Kenapa? Karena orang yang salah itu sudah kepala basah atau sudah bermasalah juga. Dalam hal berpikir terbalik ini pernah terjadi dulu ketika seorang pengusaha ayam bertelur, ya, yang telurnya banyak yang busuk, ya, harusnya itu dibuang, dia menjadi merugi, tapi karena cara berpikirnya terbalik, dia malah menjadi untung.
sang pengusaha ayam petelur itu mendatangi panitia ospek di beberapa perguruan tinggi, lalu meminta kepada panitia ospek untuk bisa mahasiswa baru itu dipelonco dengan membawa telur busuk. Akhirnya telur busuknya itu yang harusnya sudah dibuang, sudah dikubur, akhirnya menjadi bernilai yang lebih tinggi. Demikianlah kadang-kadang cara berpikir terbalik itu yang ada kalanya ada manfaatnya untuk mengatasi sebuah kebuntuan atau menebus sebuah kebuntuan. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.